Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Zaki, NIM 24214092. Di sini saya akan menjelaskan penelitian dengan judul Identifikasi Kerusakan Pohon menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network. Penelitian ini bertujuan untuk membantu proses identifikasi kerusakan pohon secara otomatis menggunakan teknologi Artificial Intelligence. Apa itu CNN? CNN merupakan salah satu metode dalam deep learning yang termasuk cabang dari Artificial Intelligence atau AI. CNN ini dirancang khusus untuk mengolah data berbentuk gambar sehingga sangat cocok untuk digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan pohon berdasarkan citra digital. Nah, dalam penelitian ini mengapa menggunakan metode CNN? Karena data yang digunakan berupa gambar kerusakan pohon, CNN memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengekstraksi fitur visual seperti warna, tekstur, bentuk, dan pola kerusakan secara otomatis, sehingga cocok untuk tugas klasifikasi citra. Latar belakang pohon adalah elemen penting ekosistem hutan dan ruang terbuka hijau. Kerusakan pohon menyebabkan kerugian ekologis dan ekonomi yang besar. Metode FHM konvensional butuh banyak SDM berkualitas dan sulit di hutan tropika. CNN, Computer Vision, menawarkan solusi otomatis, akurat, dan efisiensi. Nah, kita semua tahu bahwa pohon memiliki peran yang sangat penting, mulai dari menghasilkan oksigen, menjaga kualitas udara, hingga menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, masalahnya banyak pohon yang mengalami kerusakan akibat penyakit, hama, maupun faktor lingkungan lainnya. Bayangkan kalau pohon bisa berbicara. Mungkin pohon akan mengatakan, saya sedang sakit, batang saya diserang rayap, dan saya mulai rusak. Masalahnya, pohon tidak bisa memberitahu kita ketika mereka mengalami kerusakan. Nah, akibatnya seringkali kerusakan baru diketahui saat kondisinya sudah parah. Nah, disinilah teknologi bisa membantu kita mendengarkan bahasa pohon melalui gambar yang dianalisis oleh AI. Terus tujuan penelitian membuktikan bahwa algoritma CNN mampu mengidentifikasi tipe kerusakan pohon secara otomatis sebagai computer vision. Manfaat penelitian: deteksi dini penyakit dan hama pohon, data kerusakan lebih akurat dan cepat, mendukung perbaikan kualitas udara, mengurangi kebutuhan tenaga ahli lapangan. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa tidak diperiksa langsung saja? Masalahnya area hutan itu sangat luas. Petugas harus berjalan dari satu pohon ke pohon lainnya. Belum lagi jumlah pohon yang sangat banyak. Proses ini membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Selain itu, hasil pengamatan juga bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Karena itu muncul ide, bagaimana kalau komputer yang membantu melakukan identifikasi? Di sini ada 16 tipe kerusakan pohon. Kalian bisa baca sendiri ya di sini. Total dataset 1600 citra, 100 citra kali 16 kelas atau 16 tipe kerusakan pohon. Nah, penelitian ini mencoba mengajari komputer untuk menjadi semacam dokter pohon. Caranya cukup sederhana. Kita berikan ribuan foto kerusakan pohon kepada komputer, kemudian CNN akan belajar mengenali pola-pola kerusakan tersebut. Sama seperti manusia yang belajar membedakan kucing dan anjing, CNN belajar membedakan antara sarang rayap, luka terbuka, kanker batang, dan kerusakan lainnya. Jadi, ketika diberi foto baru, komputer dapat memberikan prediksi jenis kerusakannya secara otomatis. Alur metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan dataset. Yang kedua, preprocessing atau scaling. Yang ketiga, pembagian dataset. Yang keempat, pelatihan model CNN. Dan terakhir, pengujian dan evaluasi. Nah, sama seperti manusia yang harus belajar dari banyak buku sebelum ujian, CNN juga harus belajar dari banyak contoh gambar. Dalam penelitian ini digunakan 1600 gambar kerusakan pohon. Terdapat 16 jenis kerusakan yang berbeda, seperti slide sebelumnya ini.
Masing-masing jenis memiliki 100 gambar. Nah, semakin banyak contoh yang dipelajari, semakin pintar CNN dalam mengenali kerusakan pohon yang sebenarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wurian, tim 24214000173. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai alur metode penelitian. Nah, di sini yang pertama ada pengumpulan dataset, dan yang kedua ada proses scaling atau penyaringan, dan di sini ada pembagian dataset, lalu pelatihan model CNN, dan juga pengujian evaluasi. Untuk pelatihan ini menggunakan Google Colab dengan 4 konvensi layer. Untuk pembagian datasetnya ini ada train, ada validasi, dan juga tesnya. Nah, untuk metode CNN ini menggunakan foto ya guys. Pengumpulan datasetnya ini berbentuk foto. Ya, ukurannya itu 224 pixel, dan di sini untuk pengujiannya yaitu dengan menghasilkan accuracy, loss, dan juga prediksinya, sehingga prediksinya itu dapat diawasi secara real time. Dan di sini untuk arsitektur model CNN, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama ada input, yang kedua ada konvensi dua dimensi dari 32 filter hingga 128 mohon maaf, bertahap ya guys. Nah, untuk total parameternya di sini ada 831.681 dengan trainable parameter yang sama jumlahnya, dengan model size 3,17 MB dengan input resolusi ukuran 224 pixel. Nah, di sini ukuran awalnya itu bukan 224 tapi 360 dikali 340 pixel. Nah, untuk hasil pembahasannya, nah pasti kalau misal sudah ada metode, ada model, itu pasti yang kita tunggu-tunggu adalah hasilnya. Hasil dan pembahasan dari identifikasi kakak-kakak ini adalah yang pertama, foto itu diambil dari sisi depan kerusakan dengan meresize gambar 360 kali 340 menjadi 224 pixel. Ada 3 channel warna RGB yang dipakai di model CNN ini, dan juga dataset yang tersimpan di Google Drive. Untuk hasilnya, dari 1.600 gambar atau dataset, dihasilkan ada 16 kelas kerusakan yang berhasil diklasifikasi seperti tadi, corpse, ada kanker pada batang pohon, dan ya seterusnya. Dan di sini ada modelnya itu juga tersimpan otomatis di drive yang menghasilkan grafik akurasi, loss, dan juga dapat dipantau secara real time. Nah, di sini ternyata setelah ditelusuri dengan menggunakan FHM manual itu kurang efektif. Jadi lebih efisien menggunakan model CNN yang dapat yang menggunakan fitur visual yang dapat menganalisa secara otomatis dari tepi dan tekstur hingga pola kerusakan secara kompleks. Nah, kesimpulannya nih sekarang, CNN itu sangat terbukti efektif daripada metode FHM yang tadi manual, ya, sehingga menghasilkan identifikasi 16 tipe kerusakan pada pohon secara otomatis. Nah, untuk modelnya di sini ada modelnya itu dari 1.600 citra di kawasan hutan Bondowoso. Jadi itu yang dianalisa ya guys. Dengan juga menggunakan arsitektur 4 lapis konvolusi yang bisa mengekstraksi fitur visual kerusakan. Jadi bisa lebih jelas lagi. Yaitu juga mengurangi ketergantungan tenaga kerja di lapangan. Karena semakin banyak tenaga kerja di lapangan juga akan semakin apa ya guys? Semakin berpengaruh juga pada biayanya, tenaga gitu kan, waktu juga. Sedangkan kalau menggunakan metode CNN ini dapat eh, mengurangi biaya, tenaga, dan juga waktu yang lama. Nah, dari penelitian kakak-kakak ini itu merupakan langkah awal yang menjanjikan untuk otomasi pemantauan kesehatan hutan. Nah, ada beberapa saran juga dari skripsi kakak-kakaknya. Di sini ada penambahan kualitas dan kuantitas data training. Semakin banyak kuantitas foto yang diinput ke model CNN, maka akan semakin efektif pula nanti hasilnya seperti apa, lebih kompleks juga. Nah, untuk validasi modelnya ini
di berbagai kondisi lapangan, ya nanti bisa dikembangkan. Terus juga menggunakan model pengembangan model hybrid CNN atau ya bisa dimix model CNN-nya juga ditambah model yang lain agar bisa lebih objektif lagi hasilnya. Oke. Oke, terima kasih. Syukron. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Ini untuk ini ya, CNN bisa untuk kehutanan yang di sini untuk kehutanan dengan menggunakan computer vision, yaitu dengan hardware laptopnya ya, sehingga ketika dapat diklasifikasikan penyakit-penyakitnya, identifikasinya juga akan membuat solusi, akan dapat diprediksi solusinya sehingga ekosistem itu menjadi sehat. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.